Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Mustasyar PCNU Kabupaten Mesuji, Yai Sukri Ghazali beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Suriah PCNU Kabupaten Mesuji, Abah Yai Abdul Karim Mahfud beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Mesuji, Abah Yai Ahmadi Hidayat serta jajarannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa diberi umur panjang, diberi keimanan dan keislaman. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya selaku Wakil Ketua 3 Pengurus Cabang NU Kabupaten Mesuji menyongsong rapat kerja penyusunan program kerja, minta izin untuk menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran. Ini tidak kami niatkan untuk menggurui, tapi sekedar untuk sumbangan pemikiran. Semoga nanti bisa bermanfaat kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Jadi NU adalah organisasi sosial keagamaan. Sehingga garapan dari NU adalah mengurusi bidang-bidang keagamaan dan bidang-bidang sosial. Sehingganya programnya adalah tertuju kepada dua arah tersebut. Pertama, di bidang keagamaan, bermula dari hadis bahwa awalu ma yuhasabu bil amdu yaumul qiyamah as-shalah, maka penting bagi kita untuk memprogramkan program sholat ini. Hadirin rahimakumullah, jadi yang kami maksud dan kami melihat belum ada program yang dilaksanakan, yakni program untuk menghidupkan masjid dan musola hidup jamaah 5 waktu full. Sehingganya karena tidak ada program ini, banyak di antara masjid-masjid kaum Nahdliyah niki belum bisa full jamaah 5 waktu. Yang nanti ini merembet dalam beberapa permasalahan. Hadirin rahimakumullah, di sebagian organisasi di luar NU yang di sana jamaahnya dalam artian sholat berjamaahnya ini bisa berjalan dengan baik hidup 5 waktu, karena memang ada pemrograman untuk menghidupkan musola dan masjid jamaah 5 waktu. Nah, di NU niki jamaah 5 waktu niku menjadi urusan individu-individu, imam masjid ketempatan, sehingga
kurang bisa optimal untuk pelaksanaan jamaah 5 waktu. Oleh karena itu, ke depan kami mengusulkan supaya kita membuat program menghidupkan jamaah 5 waktu di setiap masjid dan mushola milik warga Nahdliyin. Ketika menghidupkan jamaah 5 waktu ini menjadi program, maka nanti ada evaluasinya. Satu contoh seperti ini, ada evaluasi dan ada targetnya. Satu contoh seperti ini, umpama di desa A ada 27 masjid dan mushola, kemudian sudah hidup 5 waktu, 15 mushola. Maka kita punya evaluasi 3 bulan yang akan datang. Harus nambah lagi yang hidup menjadi 16 mushola. Kemudian 3 bulan yang akan datang harus nambah lagi 1 mushola, sehingga dengan target-target seperti itu seluruh masjid dan mushola warga Nahdliyin hidup jamaah 5 waktu. Adanya masjid dan mushola yang direbut oleh kawan-kawan di selain NU dikarenakan memang kita tidak ngopeni, tidak ada program untuk jamaah 5 waktu ini. Lalu bagaimana cara evaluasinya? Evaluasinya adalah kita menghidupkan Lailatul Ijtima. Jadi dalam pemikiran kami, Lailatul Ijtima niku yang diadakan oleh MWCNU, meskipun nanti juga ada Lailatul Ijtima di tingkat ranting. Lailatul Ijtima di wilayah MWCNU adalah mengundang seluruh ranting-ranting beserta jajarannya untuk hadir pada malam tersebut, evaluasi kerja. Mengevaluasi bagaimana lazisnunya, bagaimana program jamaahnya, bagaimana program-program yang lain, itu dievaluasi 1 bulan sekali melalui Lailatul Ijtima. Hadirin rahimakumullah, jadi di luar NU, Lailatul Ijtima ini berjalan, meskipun dengan nama yang lain. Satu contoh, di PKS, niku ada namanya mabit. Mabit niku bahasa Arab berarti menginap. Mereka juga mengartikan mabit dalam singkatan bahasa Indonesia, malam bina iman dan takwa. Jadi kader-kader PKS datang di suatu tempat yang ditentukan sebelum maghrib. Jamaah maghrib di situ, kemudian setelah maghrib amalan-amalan, kemudian setelah sholat isya, setelah sholat isya ada tausiah, baru setelah tausiah niku niki ada evaluasi kerja. Ini dilakukan 1 bulan sekali. Di kalangan jamaah tabligh ada yang namanya malam Sab'ul Rozari. Mereka mengatakan seperti itu. Ini programnya jamaah datang sebelum maghrib, kemudian datang jamaah maghrib di situ, setelah itu bayan maghrib, kemudian sampai menjelang isya, kemudian sholat isya, setelah sholat isya baru kemudian evaluasi. Dan jamaah tabligh ini malam Sab'ul Rozari ini dilakukan adalah setiap seminggu sekali. Jadi kalau di PKS adalah 1 bulan sekali, malam hari, evaluasi sampai malam. Setelah itu kemudian tidur, setelah tidur sholat tahajud bareng-bareng, kemudian menjelang subuh, sholat subuh, setelah subuh zikir pagi petang, kemudian pulang. Kalau di jamaah tabligh, evaluasi, malam hari kemudian makan-makan, kemudian tidur, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh, bayan subuh, kemudian pulang. Ini mereka jalan. Nah, semoga nanti Lailatul Ijtima niki juga akan berjalan di semua tingkatan, baik tingkatan ranting, MWC maupun tingkatan PC. Oke.
untuk program yang pertama adalah menghidupkan jamaah 5 waktu di setiap masjid mushola milik NU, dan ketika program maka ada evaluasinya. Yang pertama. Yang kedua, bermula dari hadisnya Nabi yang ada malaikat datang kepada Nabi menanyakan mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Menurut Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember Niko dalam sebuah bukunya, mal Islam itu kemudian berkembang menjadi sebuah cabang ilmu yang namanya disiplin ilmu fikih. Yang kedua adalah mal iman. Apa itu iman? Dari mal iman ini berkembang menjadi sebuah satu disiplin ilmu namanya ilmu tauhid. Kemudian mal ihsan, dari al ihsan ini berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu namanya ilmu tasawuf. Jadi ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu tauhid. Fikih, dengan fikih ini kita bisa bermuamalah kepada manusia dan juga kepada Allah. Maka ilmu fikih harus dipahami dan dikuasai. Yang kedua adalah ilmu tauhid. Yang dengan ilmu tauhid ini kita menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah keyakinan yang mantap. Yang ketiga, al-ihsan. Dari al-ihsan yang berkembang menjadi ilmu tasawuf. Dengan ilmu tasawuf itu kemudian kita akan paham bagaimana menata hati. 3 cabang ilmu ini dalam NU sudah dirumuskan bahwa fikih kita mengikuti madhab Syafi'i. Salah satu dari madhab 4 yang kuat adalah madhab Syafi'i. Yang kedua adalah masalah tasawuf, kita mengikuti Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian masalah tauhid mengikuti Al-Maturidi atau Al-Asy'ari. Nah, 3 niki di kalangan warga NU, terutama warga awam, mereka tidak tahu sama sekali tentang ini semuanya. Maka tugas dari kepengurusan NU adalah memahamkan bagaimana fikih kita. Dalam hal ini mazhab Syafi'i, sampai warga NU totalitas, baik yang awam, pedagang, petani, penjudi, ini bisa melaksanakan sholat dengan baik, memahami fikih dengan baik. Kemudian juga tentang tasawuf, kepengurusan NU niki membuat program berkewajiban untuk memahamkan warga tentang bagaimana tasawuf Al-Ghazali, bagaimana adab makan, adab minum, bagaimana menata hati. Kemudian yang ketiga adalah tentang ilmu tauhid, memahamkan kepada warga NU untuk kemudian memahami ini semua. Nah, ini adalah tugas-tugas yang diemban oleh kepengurusan NU yang kemudian harus kita sosialisasikan kepada warga. Maka rancangan programnya adalah bagaimana kita mengaktifkan pengajian di tingkat ranting-ranting. Di setiap ranting usahakan untuk membuat kajian tiap bulan. Kajian tiap bulan, kemudian menggunakan kitab. Kita tidak usah mengundang mubalek yang besar, tetapi pengajian ranting itu adalah pengajian tematik. Bagaimana fikihnya kita ngaji mabadi dulu. Kemudian bagaimana tauhidnya ngaji Aqidatul Awam. Bagaimana tasawufnya ngaji Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Ini dilaksanakan 1 bulan sekali di seluruh ranting yang ada di Mesuji. Jadi dalam pemikiran kami, bagaimana kita niku menghidupkan hal-hal kecil tapi merata.
untuk sementara kita tidak perlu mengadakan event-event besar tingkat kabupaten di tingkat ranting niki kosong. Di pengajian eh, rutin ranting niku diisi oleh kiai setempat dengan kitab-kitab yang ditentukan oleh pengurus PC. Cukup Pak Yai di tingkat ranting. Di seluruh ranting di Kabupaten Mesuji. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memahami bahwa warga NU niku prosentase yang bisa membaca Al-Quran terutama orang dewasa adalah sangat rendah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pengurus NU supaya warga NU ini bisa membaca Al-Quran, berantas buta aksara Al-Quran. Oleh karena itu, setiap pengurus ranting supaya mengadakan, kalau di Pancawara dulu adalah madrasah Quran